Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana keadaannya? Sehat? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Neng Cindy Ariyanti. Nah, untuk beberapa minggu ke depan nih, kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama seputar materi pembelajaran geografi. Nah, supaya pembelajaran yang kita laksanakan atau yang kita lakukan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi keberkahan oleh Allah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita dapat terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu sudah mempersiapkan untuk absensi ya. Ibu sudah membuatkan Google Form, nanti akan Ibu kirim ke DC. Nah, kalian tinggal mengklik lalu mengisinya. Jangan sampai terlambat ya, supaya Ibu bisa merekap kehadiran kalian. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya tentunya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan juga bisa dipahami oleh kalian semua. Nah, anak-anakku, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang memiliki perairan yang cukup luas, sehingga Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau. Nah, hal ini sangat strategis nih, bahwa Indonesia dijadikan sebagai poros maritim dunia. Nah, kalau berbicara tentang manfaat, tentu ada manfaatnya. Tentang transportasi misalnya, dengan adanya pulau-pulau yang banyak, sehingga transportasi laut akan mempermudah jalurnya gitu. Seperti perdagangan juga akan dipermudah, karena ya tadi Indonesia itu banyak memiliki kepulauan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja ya kita ke pembahasan selanjutnya nih. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian poros maritim. Yang kedua, letak Indonesia yang ini. Yang ketiga, luas Indonesia. Dan yang keempat, batas wilayah Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas satu persatu ya. Kalian harap memperhatikan, nanti akan ada tugas dari Ibu. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai poros maritim. Nah, apa yang menjadi definisi dari poros maritim? Mari kita baca bersama dan kita pahami bersama ya. Poros maritim merupakan gagasan strategis. Gagasan itu bisa berarti sebagai ide strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Jadi untuk menjamin hubungan antar pulau. Kemudian pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Selanjutnya perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Nah, ini merupakan pengertian dari poros maritim. Nah, selanjutnya kita akan membahas letak. Letak itu bisa juga diartikan sebagai tempat. Yang pertama ada letak fisiografis. Nah, letak fisiografis ini merupakan suatu letak atau tempat yang ada kaitannya itu dengan segi fisiknya. Misalnya, relief permukaan bumi atau batuan yang ada di permukaan bumi, kemudian garis lintang dan garis bujur. Jadi segala sesuatunya itu berhubungan dengan fisiknya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada letak astronomis. Nah, letak astronomis ini merupakan suatu letak
wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan posisi garis bujur. Nah, berdasar koordinatnya nih, kita lihat ya pada gambar peta di samping, Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu ya letak astronomis Indonesia. Kemudian ada dampaknya nih dengan adanya letak astronomis ini. Nah, dampak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian curah hujan rata-rata di Indonesia itu 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Kemudian Indonesia memiliki sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, selanjutnya dampak dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, yaitu Indonesia ini memiliki 3 zona pembagian waktu. Yang pertama di sini ada yang Ibu bulat ya. Ini adalah zona yang pertama ya, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita geser ke sini. Ini waktu Indonesia bagian tengah atau disingkat dengan WITA. Kemudian sebelah sini ini terhalang oleh kamera ya. Sebelah sini di sebelah bawahnya itu merupakan waktu Indonesia bagian timur. Nah, itu dampaknya ya. Next, kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada letak yang kedua, yaitu letak geografis. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan daratan benua Australia. Nah, Indonesia juga berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, ada proses menyilang nih. Nah, ini proses silang ini dijadikan sebagai posisi strategis Indonesia. Jadi, Indonesia itu berada di antara dua benua dan berada di antara dua samudra. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis ini merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari lingkungan geologis sekitarnya. Nah, secara geologis, Indonesia ini terletak pada atau berada pada pertemuan 3 lempeng ya. Yang pertama ada lempeng Eurasia. Ini Ibu kasih tanda. Lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik. Nah, selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 pegunungan muda. Yang pertama ada Sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua ada Sirkum Mediterania. Nah, Sirkum Mediterania ini berada di sekitaran Sumatera, Jawa, NTB, dan NTT. Kemudian Sirkum Pasifik ini berada di sekitaran Pulau Maluku dan Papua. Nah, dengan adanya letak geologis ini menyebabkan apa? Menyebabkan Indonesia ini jadi sering terjadi gempa bumi ya, kemudian gunung berapi. Tapi ada dampak positifnya nih, karena adanya gunung api, kemudian menghasilkan abu vulkanik sehingga tanah menjadi subur dan banyak petani yang memanfaatkannya nih untuk melakukan menanam sayuran misalnya seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada letak geomorfologis Indonesia. Nah, letak geomorfologis Indonesia ini merupakan suatu letak yang berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan laut. Yang pertama, adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. Misalnya, untuk suhu yang lembab, bagusnya untuk tanaman apa. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan. Selanjutnya menentukan
kepadatan penduduk. Jadi dengan adanya letak geomorfologis ini bisa menentukan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kemudian perlu juga memperhatikan morfologi suatu daerah sebelum melakukan pembangunan. Misalnya kita akan melakukan pembangunan jembatan misalnya. Nah, kita harus memperhatikan dulu aspek geomorfologisnya. Atau kita ingin membangun sebuah pemukiman, kita harus mengetahui dulu aspek geomorfologisnya, terutama dari segi lahannya juga harus diketahui apakah lahan yang akan kita gunakan itu stabil, potensial, atau kritis. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada letak maritim Indonesia. Nah, letak maritim Indonesia ini merupakan letak suatu tempat yang ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya. Nah, tentunya dengan adanya letak maritim ini dapat memberikan dampak positif, terutama adanya kegiatan pelayaran, kemudian pelabuhan, kemudian dapat mempermudah kerjasama antara Indonesia juga dengan negara lain di bidang kelautan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada letak sosiografis nih. Letak sosiografis ini merupakan suatu letak yang berhubungan dengan sosiokultural, baik itu dari segi ekonomi, segi politik, segi budaya. Nah, itu yang dimaksud dengan letak sosiografis. Yang pertama ada letak ekonomis Indonesia. Nah, merupakan letak suatu negara yang ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut. Jadi segala sesuatunya itu yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Nah, letak Indonesia juga seperti yang kita tahu sangat baik ya, sebab terletak antara benua Australia dan Asia. Nah, sehingga Indonesia ini dijadikan sebagai pusat lalu lintas perdagangan, terutama dengan negara Kuala Lumpur dan Singapura. Nah, selanjutnya ada letak sosiokultural Indonesia. Merupakan letak yang berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah yang ada di sekelilingnya. Nah, kan letak Indonesia itu sangat strategis ya, sehingga ketika Indonesia kan ada di jalur silang ya, otomatis negara juga akan mudah untuk masuk ke Indonesia atau akan melewati negara Indonesia, sehingga mereka akan membawa kebudayaan. Otomatis budaya luar dengan budaya Indonesia akan terakulturasi, akan tercampur, sehingga akan menghasilkan kebudayaan baru yang tentunya tidak akan menghilangkan kebudayaan aslinya. Next. Nah, selanjutnya kita membahas tentang luas wilayah Indonesia. Nah, secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, luas daratan di Indonesia itu 1.922.570 km persegi. Ini luas daratannya. Kemudian luas perairannya itu 3.257.483 km persegi. Nah, luas total dari negara Indonesia 5.180.053 km persegi. Nah, jadi kenapa Indonesia itu lebih luas perairannya ya? Karena tadi Indonesia kan merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia sangat strategis nih untuk dijadikan sebagai poros maritim dunia. Seperti pada bisa dilihat ya di dalam peta ini. Ini merupakan peta wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Yang pertama ada batas darat Indonesia. Nah,
yang termasuk ke dalam batas darat Indonesia yaitu Malaysia. Nih, Malaysia ya di sebelah sini. Sebentar. Nah, Malaysia berbatasan dengan Kalimantan. Kemudian Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Sebelah sini. Kemudian Timor Leste berbatasan dengan Pulau Timor. Nah, ini ya. Ini merupakan batas wilayah Indonesia. Jadi ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, selanjutnya ini pembahasan terakhir ya. Batas Laut Indonesia atau batas perairan Indonesia. Nah, batas Laut Indonesia yang pertama ada batas teritorial sepanjang 12 mil. Atau bisa diartikan juga batas teritorial ini adalah batas kekuasaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di sini batas 12 mil. Jadi Indonesia ini memiliki pagar di batas 12 mil. Jadi ini hak paten milik Indonesia. Jadi negara lain tidak boleh asal lewat. Tentunya harus izin dulu ketika ingin melewati. Nah, jika tidak izin, berarti artinya negara lain sudah melanggar seperti itu. Selanjutnya ada batas zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil. Nah, ini. Jadi, sepanjang 200 mil atau yang berada di 200 mil boleh dimanfaatkan oleh Indonesia karena ini milik Indonesia. Tentunya memanfaatkannya juga harus dengan bijak ya. Nah, di zona 200 mil ini juga dijadikan sebagai zona kedaulatan dalam penguasaan sumber daya alam. Jadi dalam penguasaan sumber daya alam juga harus dimanfaatkan secara baik, tidak boleh berlebihan. Apalagi mengeksploitasi yang secara tidak baik atau yang mengeksploitasinya itu secara negatif tidak boleh ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada landas kontinen. Landas kontinen ini merupakan landas kepemilikan dasar laut oleh Indonesia. Nah, landas kontinen ini, kontinen. Kalian tahu gak kontinen itu apa? Kontinen itu berarti benua ya. Nah, landas kontinen ini memiliki jarak. Yang pertama berdasarkan kedalaman kurang lebih 200 meter. Yang kedua horizontal. Yang tadi kan vertikal, yang 200 meter ini vertikal. Nah, yang horizontal. Kemudian yang selanjutnya itu horizontal. Ketika landas kontinen landai dan ketika curam. Nah, tadi kan berdasarkan kedalaman kurang lebih ini misalnya seperti ini ya. Saya mencontohkan misalnya ini perairan ya, yang landai. Ini misalnya 200 ya. Nah, ini boleh dimanfaatkan karena ini milik Indonesia. Ketika ada yang perairan laut yang curam. Nah, misalnya yang landainya sampai sini, yang otomatis yang ini milik Indonesia dan yang sebelah sini bukan milik Indonesia. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada pertemuan kali ini sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh kita bersama ya. Nah, apabila dari kalian ada yang kurang dipahami mengenai pembahasan kali ini, silahkan di chat ataupun di kolom komentar kalian ketik saja, di grup lainnya juga seperti GC dan WA. Kemudian, Ibu akan menarik kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki berbagai banyak kepulauan, sehingga Indonesia sangat cocok untuk dijadikan sebagai posisi strategis sebagai negara maritim dunia. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu kita juga harus bisa mengoptimalkan SDA dengan baik. Nah, kalian jangan pernah bosan, jangan pernah merasa puas dengan materi kali ini. Silahkan cari kembali dan gali kembali materi tentang kali ini. Ini tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian cari materi mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.